Lima penghuni hutan belantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang berbahagia ini kita berbicara dengan Pak Datuk Rajo Malano bersama Buya Ibnu Akil Degani di tempat kita yang sederhana di rumah kita sambil minum kopi dan makan goreng ini. Nah, ini tentang kubu anak dalam. Kita dengar dulu ya. Belantara. Inilah kisah suku anak dalam orang rimba penghuni hutan Sumatera. Suku anak dalam merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami hutan Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Orang rimba hidup secara nomada dan berkelompok di dalam hutan. Konsentrasi terbesar orang rimba di Jambi berada di kawasan Taman Nasional Bukit 12. Lokasi Taman Nasional ini mencakup 3 kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Sarolangun. Dengan luas lahan mencapai 5 juta hektar, Taman Nasional Bukit 12 merupakan kawasan hutan lindung yang juga merupakan rumah bagi aneka hewan, termasuk beruang dan harimau Sumatera yang terkenal buas. Selain itu, sebagian kecil orang rimba juga dapat ditemukan di wilayah Taman Nasional Bukit 30, di hutan-hutan sekunder, dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalur lintas Sumatera. Sampai Pegaduyung. Jambi, mereka juga populer dengan sebutan suku kubu atau orang kubu. Kubu berasal dari kata ngubu atau ngubun dari bahasa Melayu yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Namun suku anak dalam sendiri tidak ada yang menyebut diri dan kelompok mereka sebagai suku kubu. Sebab panggilan ini kurang disukai karena memiliki konotasi negatif dan terkesan menghina. Sebaliknya, mereka lebih menyukai sebutan orang rimbo untuk menamai kelompok mereka. Suku anak dalam memiliki akar sejarah yang panjang. Diketahui komunitas ini telah eksis selama ratusan tahun di belantara hutan Provinsi Jambi. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul suku anak dalam. Ada yang menyebutkan suku anak dalam merupakan orang Malau sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam, Taman Nasional Bukit 12. Menurut cerita, beliau lari disebabkan adanya pertengkaran dalam keluarganya. Meski begitu, ada juga yang menyebutkan mereka berasal dari wilayah Pagaruyung yang mengungsi ke wilayah Jambi. Diperkirakan kondisi keamanan yang tidak kondusif dan pasokan pangan yang tidak memadai di Pagaruyung menjadi penyebab migrasi ini. Disebutkan ada suku anak dalam punya kesamaan bahasa dan adat dengan suku Minangkabau, seperti sistem kekeluargaan matrilineal. Kehidupan mereka semi-nomaden dan berkelompok dengan sebutan tubuh yang dipimpin oleh seorang tumenggung dan terdiri dari beberapa kepala keluarga. Saat ini, Ya Pak Datuk ya, kita sudah dengar video ini, yaitu tentang suku anak dalam. Mungkin Pak Datuk dapat menguraikan sepanjang dan Pak Datuk tahu Pak Datuk ya. Silakan Pak Datuk. Kubu, kalau bahasa Melayunya kubu itu adalah benteng, yaitu benteng menangkis musuh di dalam kecamuk atau perperangan. Jadi di Minangkabau sampai ke Pagaruyung banyak sekali benteng, yaitu benteng Kubu Kerambil. Itu terletak di Nagari Betipu sekarang, yaitu Kubu Gadang, yang itu terletak di Kota Payakumbuh, dan ada pula kubu-kubu yang lain, benteng-benteng yang lain. Dan tentaranya adalah anak dalam itu tadi yang disebut orang rimbo. Dan rimbo di Minangkabau hanya merupakan rimbo-rimbo latihan atau tentara melatih tentara Pagaruyung oleh
orang Minangkabau. Yang sebenarnya dia bukan menyingkir ke Jambi atau bukan mengungsi. Dia ke Jambi mengikuti temenggungnya, mengikuti Datuk Temanggung. Karena Datuk Temanggung itu waktu masuknya Islam, beliau agak kecewa dengan rajanya Sultan Bakilap Alam atau yang disebut Muhammad Alif Khalifatullah. Maka dia uruslah tanah wilayah beliau yang disebutkan Rimbo Gadang. Jadi Rimbo Gadang itu di Minangkabau adalah milik dari suatu kerajaan dan milik nagari. Ini yang perlu dipahami oleh negara, oleh pengendali negara sekarang. Ya. Di Minangkabau itu hak-hak wilayah berbunyi kira-kira demikian. Buki diagia Bakaratau, Rimbo di Rajo Jelinjuang, Kampung di Paga Pudiangame, Padang diagia Balonggundi, Tabiang di Lantak Joayuduri. Itu sudah teratur bagi Minangkabau. Siapa yang memiliki hutan-hutan lebat atau hutan rimba raya itu? Yaitu nenek mama. Siapa yang menjaganya? Itulah anak dalam tadi itu tuh. Dijaga. Jadi bukan wilayah liar itu di Minangkabau, ada penjaganya. Jadi ada penjaganya, orangnya di dalam hutan itu ada orangnya. Ini oleh pemilik modal tidak menghormati yang menjaga di dalam hutan itu. Seperti di tempat saya aja lah di Damasraya. Kalau nampak orang-orang kubu itu sudah pakok-pakok muncung atau picit-picit hidung. Sudah sudah agak mengejek. Apalagi penanam-penanam modal sudah mengejek kami yang menjaga hutan raya kami itu. Jadi kalau di Damasraya anak dalam tuh saya termasuk komandannya tuh. Terus terang saja saya berbicara. Saya juga datuk bagi orang-orang kubu itu, anak dalam itu. Jadi untuk itu penguasa pemerintahan dan penguasa negara, marilah kita hidup dengan kebersamaan dan perhatikan hutan raya kami dan perhatikan siapa yang menjaga di dalamnya. Itu saja yang kita minta. Jadi Pak Datuk, ya, supaya agak tajam seketik ini masalah orang kubu itu. Ya. Tadi dikatakan bahwa orang kubu itu kan sesungguhnya berasal dari kerajaan Minangkabau dulu Pagaruyung. Ya. Dan mereka menyingkir karena ada perbedaan pendapat dengan Datuk Temanggung. Ya. Kan gitu kan? Bukan Datuk Temanggung. Jo dengan rajanya Bakilap Alam. Dengan rajonya Bakilap Alam. Ini cerita dari Pak Datuk kok. Baak kebenarannya tentu Pak Datuk bertanggung jawab kan. Tapi yang pasti orang kubu kok bukan hanya di Jambi. Tetapi banyak daerah-daerah lain yang Damasraya dan Solok Selatan. Ya. Jadi mungkin dapat Datuk tambahan sakit. Cara-cara orang kubu kok. Kemudian apakah hanya beragama Islam atau di sini? Coba Pak Datuk. Jadi inilah yang menjadi tugas pokok dari ulama atau kerja keras kita bersama. Sebahagian dari anak kemenakan kita yang menjaga hutan atau rimbo rayo itu sudah ada yang Islam. Artinya sudah ada yang mu'alaf. Sudah meninggalkan kepercayaan animis nenek moyang itu. Ya, animisme tetap berjalan karena nenek moyang ini memiliki tanah teruko, rimbo rayo, payau, buki, sungai, dan gunung. Jadi itu tidak kita hilangkan. Jadi untuk itu kita harapkan kepada pemerintahan, marilah kita lestarikan keadaan dan tidak merusak hutan. Itu yang kita minta. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, orang Minangkabau ini kan suatu etnis besar sebetulnya. Katakanlah kalau istilahnya suatu bangsa Minangkabau.
yang bergabung dalam suatu kerajaan waktu itu yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Dan salah satu daerah-daerah mereka itu adalah Sumatera Barat sekarang, kemudian Jambi, Bengkulu, dan sebagian Riau kan. Nah, itu mereka itu bersuku-suku juga seperti suku-sukunya di Minangkabau. Ada Pitopang, Salo, Domo, Tanjung, Melayu, kemudian Bodi, Caniago, dan sebagainya. Jadi Minangkabau itu sebetulnya luas, bukan hanya Sumatera Barat. Akan keliru kita kalau mengatakan Minangkabau itu hanya Sumatera Barat, karena Minangkabau itu besar. Nah, terkait dengan orang Kubu ini, saya pernah coba menelusuri orang-orang Kubu di Damasraya. Ternyata orang Kubu ini bukan hanya di Damasraya saja, tetapi juga ada di Solok Selatan. Di Lubuk Tareh tuh di Solok tuh, bukan Solok Selatan tapi di Solok ya. Di Solok Selatan juga ada sebagiannya, dan ada juga sampai di daerah Jambi. Jadi penyebaran orang-orang Kubu ini Jambi, Damasraya, kemudian sebagian Solok. Dan mereka itu bahasanya sama dengan kita. Bedanya beda-beda sedikit. Contoh, kalau orang Minang menyebut Kama, dulu orang Minang menyebut orang Payakumbuh, orang Kamano, di mano, siapa. Nah, orang Kubu masih memakai bahasa asli seperti itu. Kamano Bapak, jadi kan? Kamano dari mano. Nih. Tetapi ada huruf O-nya. Umpamanya buang air kecil. Orang Padang menyebut kanciang ya, tak kanciang, tak buang iya ketek. Kubu menyebut konciang. Tak konciang. Jadi ada perubahan bahasa dan itu biasa dan kita saling mengerti. Nah, ketika saya mencoba mendekati orang-orang Kubu, maka sebagian mereka itu mau berdialog dengan kita, tetapi sebagian ada yang tidak mau. Ketika kita tegur dia diam aja, tidak mau dia menyapanya. Mungkin karena kita waktu itu beberapa orang 2 mobil dan berjubah-jubah. Mungkin takut dia kan. Tapi ketika kita di tengah hutan bertemu dengan orang Kubu ini, dia mau ngomong, malah mau bersahabat dengan kita, menyebut kita Dunsana dan sebagainya. Kita kasih mie, super mie, kita kasih air aqua. Gembira dia, kita kasih roti dan sebagainya, dia senang. Kita bisa berbicara dengan dia. Kemudian di Lubuk Tareh kita basabok jo orang Kubu membawa bedil. Membawa bedil, dia membawa senapang. Dan dia masih muda-muda kelihatannya, pakai baju, pakai pakaian. Saya tegur. Enggak mau dia, diam aja dia kan. Termasuk suaminya dan anak dan istrinya itu tidak, diam aja dia. Enggak mau dia menjawabnya kan. Kemudian saya ketemu di sana itu dengan orang Kubu 3 orang ya. Ibunya, kemudian anak gadisnya 2. Anak gadisnya itu masih kecil-kecil itu. Mungkin usia 8 tahun atau 7 tahun, kedua 1 9, beda-beda sedikit lah. Dia sedang mengambil mengambil buah rotan. Pakaiannya pakaian lengkap dia. Artinya cuma yang tidak punya itu dia trompa atau slop. Tidak ke sepatu dia kan. Yang dibawanya itu adalah panggalan. Bahasa kitanya panjulu.
dari bambu kan, untuk mengambil buah rotan. Ini saya perhatikan saya ajak dia berbicara, tapi dia diam aja. Tapi beberapa orang kubu pernah bertemu dengan kita kasih makan, kita kasih nasi bungkus, kemudian kita kasih kurma. Senang dia. Berapa orang jumlahnya? 29 orang. Ini. Dan kita sahadatkan. Kita sahadatkan, bersemangat dia. Mungkin dari 29 itu 2 orang yang tidak bersemangat. Yang apa? Saya minta waktu itu komitmen, engkau adalah seorang muslim, karena tugas kita di dalam dakwah adalah untuk menyampaikan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka kalian jangan ragu. Dan pada akhirnya mereka bersyahadat. Gitu kan? Cuma persoalannya bagaimana kita membinanya lagi. Ini adalah segelumit dari perjalanan kita menelusuri rimba-rimba di daerah-daerah di Damasraya, sehingga bertemu dengan orang kubu. Nah, kalau kita pergi ke nagari-nagari atau desa yang dekat dengan orang kubu, itu di mana namanya pada tuh kampung pada tuh Sikabau. Hanya sampai ke Sikabau itu, walaupun dah dekat dengan kota, dengan air Dare, Sungai Dare, namun orang kubu kadang-kadang datang ke sana. Dan mereka membawa bedil panjang. Kemudian mungkin Pak Datuk bisa menambahkan apa tujuan mereka membawa bedil panjang itu, kemudian bagaimana ekonomi mereka. Silakan Pak Datuk. Tentang senjata kubu, bedil panjang, parang, pisau dan lain sebagainya, itu adalah alat penolong bagi mereka untuk mencari makan. Dan kubu, walaupun beliau membawa bedil panjang dan lain sebagainya, dia tidak pernah merusak manusia, tidak pernah menembak orang. Dia memang dijaganya kehormatan sebagai pemegang senjata itu. Inilah yang harus menjadi contoh tauladan bagi kita orang yang telah maju ini. Kalau orang kita yang telah maju ini, saban hari, saban waktu kita mendengar ada pembunuhan, ada lain-lain dan sebagainya. Senjatanya sajam, kata istilah polisinya sajam, senjata tajam. Kubu membawa senjata tajam, dia tidak pernah melukai orang. Ingat itu dengan adatnya tuh. Dan nenek moyang kami, termasuk warga kami yang bernama kubu itu taat mematuhi aturan adat. Itulah kami. Jadi kalau Datuk di hutan raya Rimbo Jambi itu, beliau itu mencari temenggung, yaitu kepala sukunya. Di kami itu Datuk Tumanggung, itu nama beliau tu kan, menjaga hutan Rimbo Raya. Kini pemilik-pemilik modal atau pengusaha-pengusaha nakal ini yang dihabisi wilayah kami Rimbo Gadang tua. Riskan kami, sedih kami. Ya, kalau kalian sudah kaya-kaya, tapi kami teraniaya. Hanya sekian dan terima kasih. Jadi barangkali Pak Datuk, ini sudah 19 menit ini. Tentu kita akan mengakhiri video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya, kata kuncinya, orang kubu atau suku anak dalam ini adalah sahabat kita, bangsa Indonesia dan Minangkabau, kan gitu kan? Saya udah pernah dialog dengan pewaris kerajaan Pagaruyung, Bapak Taufik SH. Beliau mengatakan memang orang kubu itu saudara kita. Cuma lagi bagaimana membina mereka. Dan saya juga pernah berdialog dengan
ayah dari Sultan Rizka. Ya. Saya nama beliau Pak Datuk lupa Mbak. Datuk Saridano. Datuk Saridano. Bagaimana caranya membina orang Kubu ini? Memang beliau mengatakan sedikit keluhan karena orang Kubu ini pada akhirnya walaupun kita buat kan hilang dia dari sana, kan gitu kan? Dibuatkan rumah. Dibuatkan pondok-pondok. Mereka tidak mau. Ya, tapi apakah makanan dikasih atau gimana? Saya belum dapat keterangan ini. Kalau hanya sekedar rumah tidak ada makanan, itu gimana dia itu? Jangan-jangan ini takut dia ini mengurung kita, ini memenjarakan kita, kan gitu ya? Makanya disediakan makanan. Jadi kenyang perutnya di sana, bukan hanya sekedar gubuk-gubuk kan? Belajar dia ekonomi. Belajar dia, kemudian dikasih dia. Inilah tugas pemerintahan. Ini kendalanya lagi ada kita seolah image kita ada saudara kita di Damasraya. Saya ingin mengasih orang Kubu makanan, apakah roti apa? Saya panggil orang Kubu, kemudian saya kasih. Apa kata kawan kita dari Damasraya itu? Jangan dikasih Pak. Kalau dikasih orang Kubu ini hobinya itu datang dia lagi ya. Nah bagi saya kalau dia datang kan mencari teman kita namanya. Jadi kelemahan kita gubuk dibuat untuk mereka. Tapi makanan tidak dikasihkan, jadi diletakkan makanan di sana. Jadi udah sharing dia ke sana terus menerus. Akhirnya dia di sana tinggal lagi kan, dibina dia di sana. Jadi kepada saudara-saudara kita yang ingin membantu, membantu saudara kita di tengah rimba itu tentu ada jalannya. Dengan jalan terbaik tentu dengan pendekatan. Salah satu pendekatan adalah makanan. Ya Pak Datuk ya. Kalau perutnya udah kenyang, malah dia yang ingin memperlihatkan wajahnya. Oh, kami perlu makanan. Nama mereka itu sendiri nama makanan. Ada nama makanan Pak Datuk. Setelah saya tanyakan, ibu, nama ibu siapa? Nama saya Supermi. Kenapa namanya Supermi? Karena di saat dia lahir dulu, ibunya mengasihkan anaknya itu Supermi. Jadi akhirnya dikatakan namanya Supermi. Ini suatu contoh ini. Jadi ketika kita ingin dekat dengan mereka, salah satu caranya adalah memberikan kebutuhan terhadap mereka. Dan kebutuhan primer itu diantaranya makan, minum, kemudian baru pakaian dan rumah. Oke saudaraku, mudah-mudahan video kita yang sederhana ini ada manfaatnya. Pak Datuk silakan minum kopi Pak Datuk ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.